bahwa Indonesia begitu besar dan begitu kaya, menguasai mineral-mineral kritis bagi kehidupan dunia di abad ke-21 ini, sehingga mau tidak mau kita menjadi sasaran dari kekuatan-kekuatan besar. Halo sahabat Indo Newspaper. Oke, lagi dua kabar mantap kali ini. Yang pertama datang dari sorotan pihak-pihak asing terhadap Pilpres dan calon presiden baru Indonesia, yang kali ini sepertinya sudah didominasi oleh suara dari paslon nomor 2 guys, yaitu Bapak Prabowo dan Mas Gibran. Bahkan baru-baru ini para pakar asing pun akhirnya mengeluarkan prediksi arah diplomasi Indonesia jika Pak Prabowo dan Gibran benar-benar menjadi pemimpin masa depan Indonesia. Sorry ya. Di mana dalam hal ini yang dimaksud adalah arah diplomasi Indonesia. Apakah berpihak ke Amerika ataukah kepada Tiongkok, China? Pasalnya menurut Associated Press menulis bahwa Indonesia merupakan medan pertempuran yang penting secara ekonomi dan politik di kawasan. Nah, lantas pertanyaannya kini, kemanakah prediksi arah diplomasi Indonesia menurut para pakar asing ini? Dan pakar asing siapa sajakah itu? Setelah ini kita bahas guys. Kemudian kabar kedua yang tak kalah mantap, baru-baru ini lagi Indonesia pun telah mengirim 2 alutsista sangarnya guys, yaitu 1 kapal perang dengan sebuah helikopter Panther ke wilayah India, tepatnya ke Visakhapatnam dan Teluk Benggala, India. Nah, lantas ada apakah gerangan tiba-tiba militer Indonesia mengirim kapal perang ke perairan India? Apakah ada misi khusus? Penasaran beritanya? Cus, tanpa banyak bicara, mari kita bahas berita lengkapnya satu persatu guys. Oke, kabar pertama datang dari prediksi pakar asing terhadap arah diplomasi Indonesia terkait persaingan Amerika dan China di kawasan Indo-Pasifik. Nah, seperti yang kita ketahui, Amerika dan China kini jelas-jelas memang tengah berebut pengaruh di kawasan, dan keduanya sama-sama ingin mendominasi kawasan guys, baik dari segi hubungan geopolitik dan relasi antar negara. Dan Indonesia memang selama ini cenderung netral. Namun kini ada beberapa pakar asing yang memprediksi arah diplomasi Indonesia di antara 2 negara raksasa ini, jika kelak memang benar-benar dipimpin dengan baik-baik saja. Terkait dengan arah kebijakan luar negerinya, dengan menyebut ingin berteman dengan siapa saja, beliau tidak ingin memihak dalam ketegangan apapun di kawasan antara Amerika dan China. Dalam arti yang lebih luas, Anda akan melihat kelanjutan dari norma kebijakan di luar negeri Indonesia. Beliau tidak ingin memihak ketegangan apapun di kawasan antara Amerika dan China. Dalam arti yang lebih luas, Anda akan melihat kelanjutan dari norma kebijakan luar negeri Indonesia, ujar Wilson yang pengamat politik dari Australia ini guys. Nah, kemudian hal senada pun juga diungkapkan oleh pengamat hubungan internasional dari Universitas Indonesia, yaitu Bapak Ion Mahmudi, di mana beliau menilai jika Pak Prabowo pada akhirnya menjadi pengamatan Indonesia, maka kebijakan luar negeri Indonesia akan tetap sama, yakni bebas aktif guys, di mana dalam hal ini Indonesia di bawah Pak Prabowo dan Mas Gibran posisinya tetap menjaga keseimbangan dan tidak menunjukkan keberpihakan ke Amerika maupun ke China, ujar beliau. Dan hal ini pun dibuktikan dengan sikap Pak Prabowo yang sempat memuji Amerika dan China saat menghadiri forum pusat CSIS pada bulan November 2023. Beliau pada saat itu, Pak Prabowo pun telah mengakui peran historis Amerika dalam menekan Belanda untuk mengakui kemerdekaan Indonesia, dan juga beliau mengakui peran penting China bagi Asia Tenggara. Dan menurut 2 pakar ini, Indonesia pun disebut tetap akan mengambil posisi non-blok guys, tidak berpihak ke Amerika maupun ke China. Oke, lanjut kemudian sedikit berbeda dengan prediksi seorang peneliti senior untuk studi Asia Tenggara dari lembaga think tank Council on Foreign Relations atau CFR, yaitu Mr. Joshua Kurlansik.
di mana beliau pun ternyata menilai bahwa Pak Prabowo bisa saja mengambil sikap lebih tegas ke China terkait isu maritim guys. Penilaian ini pun muncul karena Kurlansik memandang Pak Prabowo punya pengetahuan soal keamanan regional, dan beliau pun juga menulis bahwa Pak Prabowo nantinya juga akan berupaya menjadikan Indonesia sebagai aktor keamanan yang lebih kuat secara regional dan global, bahwa Pak Prabowo di masa depan akan berusaha merebut peran sentral Indonesia di ASEAN dan juga kemungkinan akan meningkatkan kerjasama pertahanan antara Amerika dan Indonesia, ujarnya. Di mana menurutnya para pejabat negeri Paman Sam juga telah menilai bahwa Pak Prabowo telah bekerja baik dengan Pentagon, yaitu Kementerian Pertahanan Amerika Serikat guys. Namun di lain sisi, Mr. Kurlansik ini pun juga menilai bahwa dugaan pelanggaran yang dilakukan Prabowo di masa lalu dan potensi beralihnya ke populisme otoriter jika terpilih juga bisa memperlambat kerjasama dengan Amerika. Bahkan sejumlah anggota Kongres Amerika dan banyak dari komunitas pengamat Indonesia pun disebutkan juga khawatir dengan ambisi Pak Prabowo Subianto ini guys, yang mungkin berambisi ingin menjadikan Indonesia sebagai salah satu kekuatan besar di kawasan regional dan global dengan caranya. Nah, gimana menurut kalian? Silakan kalian adu mulut di kolom komentar. Oke, lanjut kemudian kabar kedua yang mantap-mantap cos. Baru-baru ini ternyata Indonesia telah mengirim kapal perang dan helikopternya ke wilayah India guys. Tempatnya yaitu ke Visakhapatnam dan Teluk Benggala, India. Nah, admin kutip dari akun resmi Puspen TNI disebutkanlah bahwa dua alutsista yang dikerahkan ini pun adalah sebuah kapal perang korvet dari Sultan Iskandar Muda 367 dan helikopter Panther HS-1303 dalam misi mengikuti Latma Multilateral Naval Exercise Milan 2024 yang akan berlangsung mulai tanggal 19 sampai 27 Februari di India guys. Nah, tak main-main, Latma Milan ini pun merupakan sebuah ajang litmen latihan militer skala besar yang cukup bergengsi guys. Pasalnya Latma ini dilaksanakan setiap 2 tahun sekali antara Indian Navy dengan negara-negara sahabat sejak tahun 1965 silam. Dan bukan kaleng-kaleng, Latma Milan tahun 2024 ini pun akan diikuti oleh 47 negara sahabat yang terbagi dalam 2 tahap, yakni tahap darat pertanggal 19 sampai 23 Februari 2024 dan tahap manuver laut di perairan Teluk Benggala yang akan dilakukan pertanggal 24 sampai 27 Februari 2024 mendatang. Dan tak main-main, aktivitas latihan perang yang akan dilaksanakan Indonesia bersama puluhan negara ini pun antara lain latihan GANEK, kemudian ADEK, KASEK, pengendalian helikopter, dan peran penyelamatan kapal. Mantap, mantap jos. Nah, semoga diplomasi Angkatan Laut Indonesia ini dapat terus dilakukan dan terjalin dengan kuat bersama dengan negara-negara sahabat ya guys, amin. Jadi bagaimana menurut kalian? Jangan lupa subscribe, like, share, komen. Tetaplah kalian semangat dan jangan santai terus. Demi Indonesia maju, salam Indo Newspaper. Sampai jumpa guys, terima kasih.